Brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lima. Nggak enak kalau di Untung Krismon, karena si Roy Suryo dia udah paham, dia udah khatam. Hai guys, ada bersama The Boy. Roy Suryo punya jejak digital. Dia minta maaf, bahkan dia ngemis-ngemis ke hakim untuk dibebaskan. Gokil nggak? Ngemis-ngemis ke hakim untuk dibebaskan dengan alasan apa? Bahwa saya punya istri dan kebetulan nggak lama lagi kami akan merayakan anniversary. Bonga. Lu kena kasus hukum, lu mau alasan apapun dari lu tanggung. Dan ternyata guys, ini mirip-mirip banget dengan kejadian waktu Roy Suryo ditangkap. Kita bahas ini dia reaksinya. Dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selaku konsultan independen, ya saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan ilmu pengetahuan dan menjadi keterbukaan. Sabar, Bang Boy ini apa sih? Katanya mau ngasih tahu video si Roy minta maaf, Bang. Sabar guys. Kenapa video ini ditampilkan? Dia ini seolah-olah bisa kayak nguliahin kepolisian, keluarnya kemana-mana. Nah, supaya semakin tega kita melihat Roy babak belur. Oke kan? Informasi publik. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengerjakan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Uang kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan jawab, ya sudah, artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam. Ya, saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan. Saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat. Ya, gitu. Dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, ya bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu. Lihat mulutnya yang berbisa itu, sudah paham kan? Ini mirip banget saat kejadian di masa lampau, sebelum dia ditetapkan menjadi tersangka. Link. Jadi ketika mengutip link, otomatis informasi di itu nempel. Bukan berarti saya mengunggah, itu yang paling penting. Jadi kayak ya, informasinya tetap dimiliki asli. Makanya kenapa saya tidak mengunggah juga atau tidak melakukan multiple content terhadap Irut Pagut? Karena akun Irut Pagut sudah dihapus pada saat itu. Yang saya multiple adalah akunnya Opa dan akunnya Fly Free Day. Ternyata itu kesalahan elementer dari. Lihat. Si mulut paling pandai, merasa paling pandai ini. Lihat. Jadi guys, yang kejadian kemarin kita lihat itu, saat dia keluar, saat break juga, itu memang sudah jati dirinya Roy Suryo. Dia tiba-tiba merasa paling paham hukum. Tempus delicti. Ada lagi yang delikti, ya. Baru dia bilang kepolisian saya ajari karena saya lah yang buat undang-undang. Wah ya, udah itu udah makanan kita untuk Roy Suryo. Tapi tenang guys, bahwasanya kemarin tuh hanya sifatnya klarifikasi. Dia mau jawab nggak jawab ya nggak apa-apa. Tapi nanti ada waktunya yang akan membawa dia memakai baju orange. By the way, ini orange guys ya. Ya, orange merah lah guys. Ya, kurang lebih seperti inilah. Ya, baju Roy Suryo akan pakai nanti guys. Oke. Kalian lihat ini guys.
Oke. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Roy Suryo. Mana? Cengengesan mana? Mana cengengesanmu, Roy? Oh, nggak ada ini ya? Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, ya, saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi apa ya, teman-teman umat Buddha gitu, Bang. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Nanti kau juga pasti akan minta maaf ke Pak Jokowi. Lalu ada yang bertanya, Bang Boy, Pak Jokowi maafin nggak, Bang? Pak Jokowi maafin, guys. Tapi hukum tetap berjalan. Oh, by the way, guys ya, sebelum lanjut, teman-teman bisa lihat dulu video ini. Itu hoax, dan kami akan buktikan. Kami ke IKN adalah bagian perjuangan kami untuk melawan hoax. Kami akan siarkan pembangunan IKN yang sebenarnya untuk membungkam orang-orang yang mengatakan IKN adalah proyek gagal dan mangkrak. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu meringankan biaya, teman-teman bisa berkontribusi lewat nomor rekening di bawah ini. Oke, lanjut guys. Tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Kelelahan. Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo keluar dengan menggunakan kursi roda serta dipapah oleh asisten dan kuasa hukum untuk menuju mobil. Menurut salah satu kuasa hukum, Roy Suryo diduga kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Kelelahan, Roy. Roy, kelelahan. Kelelahan si Roy, guys. Padahal cuma duduk doang ya kau, Roy. Duduk tapi di meja polisi. Pikiranmu seperti yang sudah, di penjara nih. Di penjara gue nih, mampus gue nih. Mampus gue nih. Seperti itu kan, Roy? Oke. Kalau memang hanya karena kecapean, ya, kenapa ini terjadi, Roy? Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak, tanggapannya gimana, Pak? Ditahan, Pak. Pak, tanggapannya gimana ditahan, Pak? Mampus lo situ. Jadi yang sebelumnya itu adalah akal-akalannya si Roy. Supaya enggak langsung ditahan. Dia ditetapkan jadi tersangka, tapi belum ditahan. Tetapi pas dia pulang karena alasan sakit ya guys ya, ternyata tiba-tiba kok diperban lehernya. Itu apa hubungannya kecapean dengan leher yang harus ditopang seperti itu? Nggak masuk akal, Roy. Bahkan dia sebenarnya guys alasan sakit tapi dia datang ke acara ini. Emang kau umat Hindu, Roy? Rajab atas kehadirannya di klub Mercy. Lihat nih guys. Ketawa pasti kuat. Nggak mungkin nggak keluar suaranya lagi ketawa gitu. Nggak mungkin. Tiba-tiba di wartawan. Tiba-tiba pakai bahasa isyarat kau. Tiba-tiba membisu, Roy. Mana kekuatanmu selama ini?
Ini by the way, ini percayalah guys, video ini adalah dejavunya nanti ketika Roy akan masuk proses pemeriksaan sebagai terlapor. Ya, yakinlah, ini akan menjadi dejavu. Oke, next. Lu pakai otak, otak lu pakai. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Udah pernah dia. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kau memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak kalau dulu. Untung Krismon, karena si Roy Suryo dia udah paham, dia udah khatam. Oh my God. Makanya saya kemarin bilang kepada kalian guys, biarkan saja Roy keluar. Biarkan saja. Karena pas ketika dia nanti menangis-nangis, kita makin puas lihatnya. Biarin aja guys. Nah, video ini yang saya maksud. Saat dia ngemis-ngemis. Dengarkan alasannya guys. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala pasal dakwaan dan atau melepaskan saya dari tuntutan jaksa penuntut umum serta mengembalikan harkat dan martabat serta wibawa, kehormatan dan nama baik saya yang senyatanya juga sebagai sahabat baik bahkan bersaudara dan umat muda selama hidup saya selama ini. Najis. Minta dibebaskan, minta nama baik dipulihkan, malah najis. Roy, kita ulang lagi guys ya. Najis Roy. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala pasal dakwaan dan atau melepaskan saya dari tuntutan jaksa penuntut umum serta mengembalikan harkat dan martabat serta wibawa, kehormatan dan nama baik saya yang senyatanya juga sebagai sahabat baik bahkan bersaudara dan umat muda selama hidup saya selama ini. Itulah sepatah kata awal yang saya sampaikan sebagai undang-undang dari hati saya yang paling dalam. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana saya sampaikan dalam pembukaan awal sebelumnya tadi, bahwa selama ini saya sudah menjalani hidup bersama dan tidak pernah terpisahkan satu sama lain dengan istri saya tercinta Lilin Suryo ada di luar ini, yang sudah setia mendampingi saya selama 28 tahun. Dan dengan miris kami melewatkan hari ulang tahun perkawinan ke-28 pada tanggal 10 Desember 2022 kemarin dan hari ulang tahun istri saya 11 Desember 2022 karena saya masih dalam tahanan. Selama 28 tahun kami memang hanya hidup berdua. Saya ulangi, kami memang hanya hidup berdua. Nangis. Atas takdir Allah yang kami terima dari kelas. Nangis guys. Sebagai suami, saya masih karena melihat istri saya harus menderita, harus mencari nafkah dan mengupayakan segalanya selama saya ditahan. Yang semua ini terjadi karena adanya laporan dari hanya satu orang yang tidak paham dan tidak mengerti teknologi terhadap apa yang dilaporkannya. Dan screenshot dengan program lama yang sudah out of date dan itu sebenarnya salah besar. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, izinkanlah saya mengetuk hati nurani Majelis Hakim untuk bisa memandang ini semua sebagaimana judul lagu tadi, yaitu Bright Eyes, tanpa tercemarkan oleh pandangan-pandangan lain. Kesemuanya agar saya dapat kembali membagikan ilmu multimedia atau telematika dan potensi-potensi lainnya sebagaimana selama ini sudah dilakukan untuk bangsa dan negara. Insya Allah. Udah, jangan kau merasa berharga kau. Ya, jangan merasa berharga kau. Nggak ada harganya kau di bangsa ini. Menjadi menteri kau ambil panci. Nggak jelas. Gini aja Roy, kau itu residivis. Pahami itu Roy. Kenapa? Kau lebih panjang hukumannya. Kau tanggunglah itu Roy. Kau tanggunglah itu. Video ini hanya pengingat bahwa ini akan terjadi lagi. Roy akan ngemis-ngemis ke hakim. Kalau memang kau nggak pernah pisah sama istrimu, kenapa kau nggak di rumah aja, koar-koar kemana-mana, menjelek-jelekkan Pak Jokowi? Udah Roy,
nggak ada ampun, ya. Tidak ada ampun. Dan kami akan terus kawal sampai kau di penjara. Thank you guys. Bye-bye.